Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi kreatif ini menjadi salah satu kekuatan baru dalam pembangunan daerah. Tidak hanya mendorong lahirnya ide dan inovasi, tetapi juga membuka peluang usaha, lapangan kerja, serta mendukung perkembangan pariwisata. Hari ini melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi, para pelaku usaha dipertemukan dengan lembaga keuangan, supplier bahan baku hingga akses pasar agar ekosistem ekonomi kreatif di Banten semakin kuat. Saya Rival Firmansyah, host pada kesempatan di hari ini. Selamat datang di Bincang Teras EP, obrolan santai seputar pariwisata. Pada kesempatan di siang hari ini tentunya Rival tidak sendiri. Rival ditemani dua perempuan cantik yang nantinya akan memberikan informasi mengenai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi usaha kreatif di Provinsi Banten. Yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Ibu Assalamualaikum. Eli Susianti, dan ada perwakilan dari Bank Banten, ada Mbak Dila ya, dari Divisi Dana dan Jasa. Baik, kita mulai saja bincang-bincang EB di kesempatan di hari ini. Untuk pertanyaan pertama, Rival akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Kadis. Bu, bisa dijelaskan sebenarnya apa sih tujuan dari kegiatan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi yang dilaksanakan hari ini? Oke Mas Rival, jadi hari ini kita Dinas Pariwisata mengumpulkan 50 pelaku ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata. Ini kita mensosialisasikan terkait dengan akses pembiayaan. Karena momok terbesar selama ini yang dialami oleh para pelaku ekraf di Provinsi Banten khususnya itu adalah terkait dengan permodalan. Jadi kita mempertemukan para pelaku usaha dengan akses pembiayaan dengan permodalan dan juga pelaku usaha yang lain gitu. Jadi tadi hadir dari OJK, hadir juga dari Bank Mandiri yang bercerita terkait dengan KUR, kemudian dari Bank Banten ini terkait dengan KRIS. Oh. Jadi Mbak Dila selaku perwakilan dari Bank Banten datang di acara kegiatan koordinasi dan konsultasi ini juga menceritakan atau menggambarkan bagaimana cara pembuatan KRIS ya. Betul. Baik, bagaimana peran perbankan Mbak dalam membantu pelaku usaha ekonomi kreatif mendapatkan akses pembiayaan? Tentunya peran perbankan memberikan solusi ya Bu, dengan memberikan dana pinjaman baik berupa KUR ataupun pinjaman berupa pinjaman UMKM yang tentunya bunganya sangat relatif ya, sehingga bisa dinikmati oleh para pelaku UMKM dengan bunga yang sangat kecil, rendah, usaha dapat berjalan tentunya. Dan untuk persyaratan UMKM sendiri untuk bisa mendapatkan pendanaan KUR ataupun pendanaan UMKM untuk bisa mungkin UMKM-nya melesat, maju, dan mendapatkan keuntungan yang besar, persyaratan-persyaratannya apa saja? Untuk persyaratan ya Mas, yang penting usahanya minimal sudah berjalan 6 bulan. Ya, kalau untuk persyaratan lainnya itu bisa bukan menyusul ya, maksudnya pasti kalau KTP pasti udah punya relatif lah semua ya. Gitu lah ya Mas ya. Kalau NPWP saya yakin pasti semua udah punya. Ya. Yang penting usahanya sudah berjalan 6 bulan, itu sudah bisa mengajukan. Oh, jadi memang usahanya harus berjalan selama 6 bulan ya, dulu. Minimalnya 6 bulan. Baru bisa mengajukan pinjaman ataupun pendanaan KUR dari perbankan yang ada di Provinsi Banten. Nah, selain pembiayaan, dukungan apa lagi sih Mbak yang biasa diberikan perbankan kepada pelaku ekonomi kreatif? Selain permodalan ya Mas, kita juga memudahkan pelaku usaha tentunya dengan memberikan masukan ya, untuk sekarang kan era digitalisasi. Nah, jadi agar lebih mudah dalam pencatatan transaksi, itu kita akan berikan KRIS Mas. Nah, KRIS ini juga gratis ya buatnya. Bisa di Bank Banten mana aja itu udah gratis kalau buat KRIS. Yang penting punya tabungan rekening Bank Banten. Oh, itu salah satu itu syaratnya. Ya. Yang penting punya rekening tabungan Bank Banten, mau buka di cabang mana aja gratis. Jadi memang syarat utamanya adalah mempunyai rekening Bank Banten. Betul. Nah, untuk persyaratan selanjutnya untuk membuka KRIS tersebut ada persyaratan apa lagi? Tinggal mengisi form aja. KTP sama foto lokasi usaha. Gitu. Otomatis nanti udah langsung kita bukain. Jadi simpel banget ya Mbak. Betul. Ya, jadi memudahkan para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa mencatat
pengeluaran dan pemasukan ya Betul. ketika mereka melakukan kegiatan ekonomi. Nah, itu berkaitan juga sih Mas sama nanti permodalan. Karena biasanya kalau kita memberikan pemodalan, kita ngelihat kan ya, uang masuk, dana Iya, keluar. benar. Nah, untuk lebih mudah, pencatatannya udah nggak manual lagi. Iya, Jadi udah by system. benar. Jadi kita juga orang bank gampang gitu Iya, ya benar. melihatnya gitu. Kembali kepada Ibu Kadis, dalam kegiatan ini juga terlihat adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor perbankan. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menghubungkan pelaku usaha kreatif dengan akses permodalan dan peluang pasar yang ada? Jadi tadi kegiatan ini bukan hanya sekedar sosialisasi, kemudian ini juga adalah upaya dari kita pemerintah provinsi hadir untuk mereka, membantu ketika mereka memang kesulitan dalam permodalan. Maka ini adalah bentuk kolaborasi antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dan juga pihak investor gitu. Kita bersama-sama membahas terkait dengan solusi-solusi yang dihadapi permasalahan oleh para pelaku usaha kita. Dan kemudian juga kita ada memberikan pelatihan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Banten. Dan yang terpenting juga tahun ini insya Allah kita juga akan menggelontorkan sejumlah bantuan sarana prasarana bagi pelaku ekonomi kreatif pemula. Itu adalah harapan kita adalah dengan hadirnya kita pemerintahan, para pelaku ekonomi kreatif ini akan terus maju berkembang. Iya. Nah, selain akses pembiayaan yang tadi Ibu sebutkan, bantuan dari pemerintah daerah juga, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat maupun wisatawan untuk lebih mencintai dan membeli produk ekonomi kreatif lokal nih, Bu? Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi memang bukan hanya fokusnya dalam satu produksi ekonomi kreatif, namun setelah itu ada next step, yaitu bagaimana melakukan pemasaran. Pemasaran ini akan berhasil ketika promosinya gencar, baik itu melalui event-event tertentu. Kita sering mengundang para pelaku ekonomi kreatif untuk bergabung dengan kita di event-event tertentu. Kita gelar produk-produk mereka dan kita undang para wisatawan atau apapun itu eventnya, kita ajak mereka untuk berbelanja di stand-stand kita. Mereka harus bangga dengan produk lokal dan tentu saja kualitasnya juga tidak kalah dengan produk-produk dari daerah lain. Banten menjanjikan untuk ekonomi kreatif. Jadi memang ajang promosi para pelaku ekonomi kreatif itu di beberapa agenda yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten ya, Bu? Iya, betul. Jadi mereka menggelar produk-produk mereka untuk bisa mensosialisasikan Salah atau satunya. mempromosikan Betul. produk mereka. Iya, kita juga menggelar promosi ini melalui media online kita, medsos kita gitu. Bahkan kita sering mempromosikan produk-produk lokal ini dalam medsos kita. Termasuk produk-produk lokal yang ada di tempat ini ya, Bu ya? Betul, ini adalah produk ekonomi kreatif UMKM yang ada di Provinsi yang Banten. ada di Provinsi yang Banten. tentunya ini merupakan produk-produk yang sudah mempunyai sertifikat halal ya, Betul. PIRT, dan tentu ini merupakan salah satu produk yang memang banyak disukai oleh beberapa masyarakat untuk bisa menjadikan oleh-oleh. Ya? Betul. Boleh dicicipi, rasanya enak. Iya, boleh ya. Nah, kembali ke Mbak Dia. Melalui kegiatan ini tentu ada harapan besar dari pihak perbankan terhadap perkembangan pelaku ekonomi kreatif. Apa harapan dari perbankan bagi pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Banten ke depan? Oke. Kalau harapannya ya Mas, karena saya perwakilan dari salah satu bank milik daerah, ya Bank Banten, Bank Pembangunan Daerah, kita nggak akan jalan tanpa ada program dari pemerintah, Bu. Jadi makanya kita selalu berkolaborasi. Iya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ayo kita hanya bantu menyalurkan, tapi program tetap ada di pemerintah pusat dan daerah. Jadi memang kolaborasi ya, antara stakeholder, begitu pemerintah dengan perbankan, pemerintah dengan pelaku ekonomi kreatif ya. Jadi memang untuk bisa supaya meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Banten. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Ibu juga, Bu. Harapan Ibu juga nih, Bu, ke depannya untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Banten dengan adanya sosialisasi yang tadi sudah dilaksanakan, apa harapannya, Bu, buat pelaku ekonomi?
Kami berharap bahwa setelah mengikuti kegiatan ini, para pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Banten mendapatkan pengetahuan terkait dengan bagaimana mereka mengakses permodalan yang selama ini menjadi salah satu isu yang harus terus kita pecahkan gitu ya. Kemudian yang kedua tentu saja harapan kami adalah bahwa dengan bantuan permodalan dari KUR ini akan berkembang terus ekonomi kreatif di Provinsi Banten dari segi inovasinya maupun dari segi kreativitasnya dan juga dari pemasarannya tentu saja. Jadi memang harapannya mudah-mudahan ke depan seluruh pelaku ekonomi kreatif yang di Provinsi Banten semuanya maju, Betul. semuanya pendapatannya meningkat dan produk-produknya bisa dijual di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Betul, karena tadi juga dari paparan narasumber ternyata KUR ini adalah memang tidak perlu agunan untuk yang 100 juta ke bawah gitu. Jadi relatif sangat mudah diakses bagi para pelaku ekonomi kreatif di Banten yang memang kebanyakan ini masih di skala mikro. Dan untuk penyaluran KUR sendiri itu seluruh bank memfasilitasi itu atau tidak ya Mbak? Kalau boleh tahu. Ada bank-bank terpilih ya yang bisa menyalurkan KUR karena memang ini program pemerintah ya Bu. Tapi nggak perlu khawatir, bank yang yang belum terpilih untuk mendapatkan KUR juga tetap ada akses untuk pinjaman UMKM. Sama programnya, sama bentuknya, cuman beda di bunganya aja. Oh gitu. Jadi buat seluruh pelaku ekonomi kreatif UMKM yang di Provinsi Banten, bagi yang mungkin butuh akses permodalan, ya boleh bisa langsung menuju ke bank-bank yang ditunjuk yang seperti Mbak Dila tadi sampaikan untuk bisa mendapatkan pinjaman KUR ya. Yang di bawah 100 juta bukan bisa dibilang juga tidak ada anggunan. Jadi boleh ya, kalau misalkan mau ada pertambahan permodalan bisa langsung datang aja ke bank-bank yang sudah. Baik, terima kasih Bu Kadis, Mbak Dila ya pada kesempatan siang hari ini tentunya mudah-mudahan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan menjadi kunci penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat. Dengan akses permodalan, dukungan teknologi dan perluasan pasar, diharapkan pelaku usaha ekonomi kreatif khususnya di Provinsi Banten, umumnya di seluruh Indonesia, berkembang lebih pesat dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah, sekaligus mendukung sektor pariwisata. Saya, Rival Firmansyah, selaku host pada kesempatan di hari ini, mengucapkan terima kasih banyak. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.